Cek. Tes. Pelajaran kita malam ini adalah fikih. Kita berada di hadis yang ke-8, yaitu hadis dari Humrah Maula Utsman radhiyallahu anhuma, menjelaskan tentang cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai di faidah hadis yang ke-11. Kata beliau, al-faidatu al-hadiyata asyarata. Faidah hadis yang ke-11, yaitu mashu jam'i ar-ra'si, membasuh seluruh kepala. Jadi yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah, membasuh kepala ketika berwudu adalah semuanya, bukan sebagiannya sebagaimana banyak kita saksikan. Maka apabila mengusap sebagiannya, itu khawatir nanti termasuk ke dalam ancaman dari Rasulullah tidak menyempurnakan basuhan dari anggota wudu. Dan Rasulullah mengatakan wailun lil aqab, ancaman neraka bagi orang yang tidak menyempurnakan basuhan anggota wudunya. Al-faidatu tsaniyah asyarata, faidah yang ke-12, la yusannu ghuslur ra'si. Nah, tidak disunnahkan untuk mencuci. Kalau yang benar adalah mashu. Mashu itu mengusap. Kalau ghuslu itu mencuci. Itu tidak ada sunnahnya. Sampai kepalanya kelumus. Nah, itu tidak ada. Karena mashu itu mengalirkan air. Apa mashu itu artinya tidak ada air mengalir. Yang namanya mengusap, tidak ada air yang mengalir di tempat yang diusap. Kalau ghuslun itu artinya mencuci, dikatakan mencuci kalau ada air mengalir di anggota yang dicuci. Di anal Qur'an was sunnata, karena Al-Quran dan Sunnah ja'a bil mashi dunal ghusli. Karena Al-Quran dan Sunnah menerangkan membasuh, bukan mencuci. Fa'in ghasala badalan anil mashi. Nah, apabila mencuci itu sebagai ganti dari membasuh, fala yujzihu, maka itu juga tidak benar. Tidak bisa dikatakan mencuci itu ganti daripada membasuh. Saya tidak akan membasuh, saya akan mencucinya. Karena mencuci ini juga sebagai ganti dari mengusapnya. Biasanya orang akal-akalan itu biar mantap gitu ya. Biar lebih sreg lagi kalau kelumus, sampai dicuci kepalanya. Kadang kepalanya dikelucuri air di keran itu. Nah, nanti kalau diingatkan ini gantinya mencuci, gantinya mengusap. Nah, maka kata beliau itu tidak boleh. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Rasulullah SAW, beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak dari kami atau yang bukan dari ajaran kami, maka itu tertolak. Nah, alasan apapun untuk membenarkan itu tertolak.
Nah, wala ibrota, maka tidak perlu dianggap liman qala, orang yang mengatakan bimas ijus in minar roksi. Ada juga yang mengatakan cukup membasuh itu sebagiannya saja. Maka itu pendapat saja. Maka pendapat itu bukan dalil. Kalau dalil itu apa? Al-Quran dan hadis. Itu dasar ibadah harus Al-Quran dan hadis. Kalau pendapat itu bukan dalil. Namanya apa? Ya pendapat. Siapapun bisa berpendapat. Kan pendapat itu dari akal. Terus akalnya siapa yang boleh dijadikan standar? Nah, maka kata beliau tidak perlu dianggap, artinya bukan dalil. Mu'allilan dzalika bi anna sukutal ghusli 'anil ra'si min babit tarhis wa tashil qiyasun limuqabalin nas. Nah, karena tidak dicucinya kepala, ya, kepala itu kan diusap. Artinya, kata beliau, tidak disyariatkannya mencuci kepala ketika berwudu, itu min babit tarhis. Itu dalam rangka untuk meringankan, wa tashil, dan memudahkan. Nah, kalau dia bilang kemudian dikias ke sana, saya ngusap sebagiannya saja, ini untuk meringankan. Nah, kan kalau semuanya itu nasnya seperti itu. Saya usap sebagiannya saja untuk meringankan. Maka itu namanya kias. Kias yang menentang atau bertentangan dengan nas, maka nas seperti itu, kias yang seperti ini, kias yang batil, yang tidak boleh diambil. Wa yujzi'u man ghasala wa masa'a yadayhi. Dan dibolehkan orang yang mencuci dan mengusap yadaihi, kedua tangannya, wa masaha biyadaihi ala ra'si ma'al ghusli li'annahu masaha. Nah, kalau orang yang mengusap kepala dari air bekas mencuci kedua tangan, itu tidak apa-apa, karena itu termasuk mencuci, mengusap. Nah, berikutnya al-faidatu tsalisata asyrata, faedah yang ke-13 dari hadis 8 ini, kata beliau, anna mashar ra'si, bahwa mengusap kepala, la yukarraru, tidak diulang. Nah, ini juga banyak kita dapati muslimin yang berwudu diulang-ulang sampai 3 kali dan sebagiannya sudah 2 salahnya ya. Li'annahu lam yukarrirhu, karena dalil yang ada itu tidak ada pengulangan. Bunyinya masaha biroksihi. Kalau kita lihat hadisnya, nanti kembali ke hadisnya itu kan mengusap kepala, mengusap wajah 3 kali, atau berkumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali, membasuh wajah 3 kali, dan seterusnya. Tapi ketika sampai kepala, bunyi hadisnya masaha biroksihi. Di situ tidak dikatakan salasan, tidak dikatakan 3 kali. Li'annahu lamma khuffifa fi tadhhirihi khuffifa fi kamiyatihi.
Kenapa? Karena sekali ini merupakan bentuk peringanan dalam pelaksanaan bersuci atau taharah. Jadi untuk kepala itu diringankan oleh Allah. Dengan cara apa? Diusapnya cukup sekali. Nah, maka keringanannya di situ dua. Pertama apa? Diusap. Yang kedua, sekali. Nah, fatadhiruhu kaifiyatun. Fatadhiruhu kaifiyatun mukhaffafatun fakamiyatuhu kadzalik. Maka diringankan, ngusapnya cukup sekali, dan itu cukup diusap tanpa dicuci sebagaimana lainnya. Dan hanya satu yang diusap, yaitu kepala, dan telinga itu kan masuk dari kepala. Al-faidatur rabi'atu asyrata, faidah ke-14, ke-13, paham ya bahwa apa tadi? Mengusap kepala itu sekali, tidak diulang. Yang ke-14, ghuslur rijlaini ba'da mashir ra'si. Mencuci kedua kaki itu setelah kepala, setelah mengusap kepala. Kama anna mashar ra'si ba'da ghuslil yadaini, sebagaimana mengusap kepala itu setelah membasuh kedua tangan. Berdasarkan hadis, tsumma ghasala kilta rijlaihi, kemudian Rasul membasuh kedua kakinya. Nah, ini juga menjelaskan bahwa wudhu itu harus urut sebagaimana diurutkan dalam hadis ini, cara berwudhu. Karena kalau dari sisi keringanan, mestinya yang paling ringan itu yang paling belakang. Tapi di sini dari awal sudah disebutkan dicuci, mulai dari berkumur sampai kedua tangan dicuci, setelah itu apa? Diusap kepala, kemudian apa? Dicuci lagi. Itu menunjukkan harus apa? Urut. Nah, al-faidatul khamisata asrata, faidah yang ke-15, masru'iyatu salati rak'ataini ba'dal wudu, disyariatkan sholat 2 rakaat setelah wudu. Seringnya dibilang apa? Sholat sunnah wudu, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ini yang sulit kita dapati. Muslimin bisa wudhu seperti wudhunya Nabi, ya. Kalau tidak benar-benar belajar dengan teliti dan faham. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, wal tusalla ba'dal asri wa ba'dal fajri, apakah boleh sholat setelah asar dan setelah subuh? Jadi setelah sholat asar wudhu misalnya, atau setelah subuh wudhu. Al-jawabu na'am, jawabnya boleh. Walaupun itu di waktu apa namanya? Terlarang, waktu larangan sholat, yaitu setelah asar dan setelah subuh. Tapi itu boleh. Nah, ala rojih, berdasarkan pendapat yang rojih. Jadi pendapat yang lebih benar, boleh. Kenapa boleh? Wadzalika li'anna kulla sholati nafilatin, karena setiap sholat sunnah, idza kana laha sababun, kalau sholatnya itu mempunyai sebab, fala nahya anha, maka tidak dilarang. Yang dilarang itu kalau apa? Tanpa sebab. Nah, tapi kalau ada sebabnya, misalnya
ada orang mau dikubur. Nah, itu kan ada sebab ya. Atau orang masuk masjid setelah atau masuk masjid setelah subuh, itu ada sebab namanya. Sholat sunnah yang ada sebabnya. Maka tidak dilarang, boleh. Nah, fa'ala hadza naqul, dari itu kita katakan idza tawadda'a ba'dal asri, kalau kita berwudu setelah sholat asar di rumah misalnya, untuk menjaga seperti amalannya siapa? Ada sahabat Abu Hurairah apa ya? Yang selalu berusaha menjaga kesucian dirinya. Begitu hadas langsung wudu, begitu hadas langsung wudu. Kalau enggak Bilal ya, yang Rasulullah apa? Mendengar terompahnya di surga. Kemudian ditanya, amalan apa yang menyebabkan seperti itu? Enggak ada, kecuali saya hanya menjaga kesucian diriku. Artinya begitu hadas berwudu, hadas berwudu. Nah, artinya kondisi bersuci, kondisi suci itu afdal daripada kondisi apa? Berhadas, ya. Wal yusalli rakaatain, barang siapa yang wudu setelah salat asar, ya salat 2 rakaat. Walaupun di rumahnya. Wa idza tawadda'a ba'dal fajri shalla rakaatain, demikian juga setelah salat subuh boleh salat 2 rakaat. Nah, yang ke berikutnya al-faidatus sadisata asrata. Faidah yang ke-16. Fadilatul imsak, keutamaan menahan an hadithin nafsi fis shalah. Keutamaan menahan hadithin nafsi. Hadithin nafsi itu jiwanya berbicara dalam sholat. Nah, jiwanya berbicara, hadithun nafsi. Atau apa yang dibicarakan, ya ini maksudnya memikirkan selain sholat, ya. Karena Rasul mengatakan la yuhadditsu fihima nafsah, tidak berbicara dengan nafsunya, artinya fokus pada bacaannya. Artinya khusyuk, ya. Ini kan perkara yang paling susah, paling sulit. Sholat itu apa? Khusyuk. Karena khusyuk itu memang juga menjadi penghidup dari sholat. Nilai dari sholat, pahala dari sholat tergantung kehusuannya. Ada yang tanya, Kak, saya kok susah ya sampai setua ini susah untuk sholat khusyuk itu, gimana caranya? Kata Umar ibn Khattab, idza khasa'a qalbuhu khasa'a jawarihu. Kalau orang itu hatinya sudah bisa khusyuk, maka badannya bisa khusyuk. Artinya sebaliknya, kalau hatinya nggak bisa khusyuk, maka badannya tidak akan bisa khusyuk. Nah, mengkhusyukkan hati ini itu bagaimana caranya? Khusyuk itu artinya tunduk, pasrah, patuh, merendah, menghinakan diri, memasrahkan diri kepada Allah, menghinakan dirinya kepada Allah, bahwa dirinya tidak ada apa-apanya kecuali adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar hadir, bersimpuh di hadapan Allah, seperti melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berbincang-bincang, bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, baca Allahu Akbar. Ini wajah tu, paham apa yang dia baca? Sesungguhnya aku hadapkan diriku, wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard. Hatinya ikut bareng. Nah, kalau orang itu hatinya tidak mengenal Allah, di mana Allah, bagaimana Allah,
untuk faham tentang Allah ini memang harus mengkaji yang namanya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Dari sana orang itu akan mengenal Allah Azza wa Jalla. Baru orang itu, barang siapa yang mengenal Allah, kemudian dia mengenal dirinya, baru dia bisa menghusukkan hatinya. Dan dari situ mudah orang itu untuk husuk dalam sholat. Coba kalau lihat secara kisah-kisah para sahabat, begitu takbir nangis, ya, nangis sampai bahkan Rasulullah sendiri nangis seperti air mendidih, kata istri-istri Rasul. Demikian juga para sahabat yang nangis karena hadir hatinya. Nah, kalau kita kan jarang ya yang bisa hadir hatinya, malah begitu takbir hilang. Nah, berkelana, sehingga yang sholat hanya badannya, hatinya keliling, nggak tahu kemana. Sehingga jauh, kadang terjadi jarak yang jauh. Imamnya sudah sholat, hatinya belum hadir. Imamnya sudah salam ya, hatinya masih belum selesai itu urusan. Nah. Al-faidatus sabi'ata asyrata, faidah yang ke-17, tahditsun nafsi, mengikuti bisikan jiwa. Ya, mengikuti bisikan jiwa tadi yang apa? Tadi afdal, ditahan, artinya jangan dituruti. Kamu lagi sholat, fokus pada sholat. Dipikirkan apa yang diucapkan, apa yang dibaca, harus paham. Nah, kalau nggak paham, itu tadi nggak nyambung. Hatinya ngobrol sendiri, yang disebut dengan tahditsun nafsi atau yuhaddisu. Hadisnya ngobrol sendiri, bicara sendiri, jiwanya, lisannya sendiri. Kenapa? Karena lisannya nggak tahu nggak paham apa yang diucapkan, cuma hafal gitu ya. Maka hafal itu belum tentu bisa memberi faedah tadi ya. Harus nyatu. Nah, demikian juga biasa, karena biasa itu belum tentu itu ibadah. Seperti kalau kita dengar adzan, secara otomatis refleks. Karena biasanya refleks, badan langsung gerak ke kamar mandi, wudu, pakaian rapi, pakai minyak wangi, ganteng, berangkat ke masjid. Nah, itu dilakukan setiap hari 5 kali seperti itu. Tapi ya badannya saja yang seperti itu. Nah, itu namanya adat. Adat itu kebiasaan. Apakah masuk ibadah? Bukan, itu namanya adat. Kapan dikatakan ibadah? Ketika berdua. Apa itu berdua? Badan sama hatinya. Di sini di dalam diri setiap orang ada nafsu yang ingin menarik-narik, ingin menyimpangkan, ingin memisah antara dirinya dengan antara badan dengan nafsunya. Nah, apalagi sudah sholat, sudah takbir, ketika iqamah setan itu menjauh, begitu selesai iqamah, balik lagi itu syaitan. Kata Rasul SAW, yudzakiru hadha, diingatkan ini dan diingatkan itu oleh syaitan. Menunjukkan bahwa syaitan itu mengetahui dan bisa memahami kondisi jiwa orang ini. Oh, orang ini sedang mikir paralon, ya. Orang ini sedang mikir kulkas. Nah, orang ini sedang mikir mesin cuci. Nah, yang satu mikir TPQ anaknya ruwet dan seterusnya. Itu setan tahu, sehingga ini dibawa tadi berpisah dengan jarak yang jauh antara badan dan jiwanya.
Kata beliau, tahditsun nafsi, bisikan jiwa yang kusu ajrus salah. Bisikan jiwa itu bisa mengurangi pahala sholat. Wala yubtiluha, walaupun tidak sampai membatalkan. Artinya tidak perlu diulang sholatnya. Kalau membatalkan kan sholatnya harus diulang sama dengan ngentut, nah, atau pembatal lainnya. Lakinnahu la yubtilus sholah, hanya mengurangi. Nah, wahtalafa ahlul ilmi fi butlanihi, para ulama khilaf tentang batal tidaknya sholatnya itu. Itu pengaruh ke batal tidaknya ya. Kalau masalah berkurang tidaknya tidak ada khilaf. Nah, fayara ba'duhum, sebagian ulama mengatakan annahu law ghalaba haditsun nafsi, kalau bisikan jiwanya itu mendominasi, dominasi itu 50% lebih. Ya, 50% lebih jiwanya melanglang. Nah, ala aksaris sholat, melebihi dari 50% dari sholatnya, fa innaha tubtiluhu, maka itu membatalkan sholatnya. Apa yang membatalkan? Ini loh, bisikan jiwanya itu bisa membatalkan sholat kalau apa? Dominasi. Dominasi itu bisa kumpulan keseluruhan ya. Tadi di rakaat pertama imam ruku itu masih hadir. Setelah ruku hilang. Kemudian bangun dari ruku muncul lagi. Kemudian begitu sujud hilang lagi. Tapi setelah dikalkulasi keseluruhan melebihi dari 50%, maka sholatnya batal, harus diulang. Harus diulang kalau batal. Li'annal maksuda bis-shalah, karena tujuan dari salat, al-khusyu'. Tujuan salat itu khusyuk. Mengingat Allah, pikir kepada Allah. Walihada nuhiyal insan, sehingga manusia itu dilarang an yusalliya wa huwa yudafi'ul ahbatsan. Orang itu dilarang sholat dalam kondisi menahan dua ahbasan. Ahbasan ini dua yang kotor, kentut, kencing, atau BAB. Nah, itu dilarang sholat. Lagi kebelet, bahasa kita kebelet, itu tidak boleh sholat. Nah, au an yusalliya bihadratit ta'am, atau sholat dalam keadaan makanan sudah terhidang. Makanan sudah dihidangkan, kondisi lapar. Kalau kondisi kenyang, enggak. Kondisi kenyang, kemudian tidak ada selera pada makanan. Ini yang dibahas kalau kondisi lapar atau selera pada makanan. Nanti itu nyantol di situ pikirannya. Nah, orangnya ke masjid, pikirannya di mana? Di meja makan. Nah, sudah ngiler-ngiler sambil sholat. Nah, au yusalliya wa baini yadayhi ma yulhi, atau orang itu dilarang sholat, di depannya ada sesuatu yang melalaikan. Kadang baju saudaranya yang di depan, soft depan, gambar, ada gambar-gambar di bajunya. Diikuti itu pakai tintanya, tinta apa ya? Diikuti, dia ikut melukis pikirannya. Nah, ikut membatik ya, karena yang di depan ada tulisannya macam-macam ya. Itu melalaikan. Atau dia di soft depan, tapi temboknya itu ada gambar-gambarnya. Di relief, ada batik-batiknya atau di mimbarnya. Nah, makanya membatik masjid itu hukumnya makruh. Bahkan para ulama dulu mengatakan haram. Haram membuat masjid itu seperti batik. Kan sekarang lagi musim. Itu sebagai dalil bodohnya, jahilnya para takmir.
Nah, karena yang diutamakan adalah fisik, padahal fisiknya dibatik-batik, dihias-hias, padahal itu mudorot, membahayakan orang yang sholat. Orang sholat di situ inginnya khusyuk, hadir hatinya menghadap Allah, tidak ada sesuatu yang mengganggunya. Nah, wama asbaha dzalika, dan yang semisalnya hal-hal yang melalaikan dari sholatnya. Musik atau baca-baca keras, lagi ada orang sholat, dia nyanyi-nyanyi di situ, mendayu-dayu di situ. Yang dibaca ya kadang ayat, kadang doa. Robbana ya Robbana, didayu-dayu kayak gitu. Di mana ada dalil yang mengajarkan ibadah itu dengan lagu-lagu? Sebelum sholat, setelah azan, sebelum sholat, nunggu iqamah, setelah sholat, tidak ada. Ajaran melagu-lagukan ibadah itu hanya ada pada musyrikin dan ahli kitab. Coba lihat orang-orang ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, biasa mereka melagu-lagukan ibadahnya, didayu-dayu, dilenggak-lenggokkan. Nah, amma jumhurul ulama, adapun jumhur ulama, ini yang pendapat pertama tadi. Apa pendapat pertama? Batal sholatnya. Kapan itu? Kalau bisikan jiwanya itu dominan. Adapun jumhur ini kebanyakan, ya. Amma jumhurul ulama fa'ala anha sahihatun. Kalau jumhur ulama itu tidak sampai batal. Sah sholatnya. Walau ghallaba hadisan nafsi, walaupun dominan bicara jiwanya itu, bisikan jiwanya itu mendominasi ala aksariha. Wastadallu, dalil yang dibawa oleh jumhur, bima sabat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dari Nabi, anna syaitana yati ilal musalli, bahwa syaitan itu mendatangi orang salat. Fayaqul, maka setan mengatakan, ulkur kada, yauma kada wa kada, ingatlah ini, hari ini dan hari itu. Nah, hari ini hari itu sampai diajak setan untuk ke belakang, mengingat perkara-perkara yang sudah lewat, kemarin, lusa, dan seterusnya. Dipaksa oleh syaitan. Nah, wa yadhullu yudzakiru ma nasiya, sehingga orang ketika sholat itu banyak mengingat perkara yang sudah lupa. Nah, sehingga kadang dijadikan sholat itu untuk mencari barang yang hilang. Karena dengan sholat itu diingatkan oleh syaitan, dibantu syaitan untuk menemukan perkara-perkara yang sudah hilang. Nah, sholat apa iki? Golek barang. Ada ya? Ada sholat mencari barang? Enggak ada ya. Ini hanya bahas tentang gangguan syaitan dalam sholat. Nah, atau di hadis lain yang sangat sahih, Rasul mengatakan bahwa ada kalanya seorang hamba itu sholat mendapat pahala itu separuh, kemudian sepertiganya, seperempatnya, seperdelapan, dan sepersepuluh. Kalau sepersepuluh, kata Rasul, ada kalanya hamba sholat itu dapat sepersepuluh. Kalau sepersepuluh kan 90%-nya hilang, ya. Nah, nah, insyaallah ini dulu sampai faedah yang ke berapa tadi? 17. Apa tadi bahasan terakhir? Pengaruh bisikan jiwa terhadap sholat. Khilaf ya. Yang pertama apa? Batal. Itu pendapat sebagian ulama. Yang kedua,
di jumhur itu tidak batal, dan itu yang sahih karena Rasul pernah mengatakan dalam hadits sahih, ada kalanya hamba itu dari sholatnya mendapat separuh dari sholatnya, sepertiganya, seperempatnya, seperdelapan, sepersepuluh. Artinya kan 90%-nya hilang. Itu pun kata Rasul berarti masih sahih, masih sah. Mudah-mudahan kajian ini dapat mengusahakan setiap kita untuk berusaha sholat itu khusyuk. Nah, itu tidak terbawa oleh bisikan jiwa. Itu mungkin yang dapat membantu ini, kita banyak mengisi hati itu dengan ilmu, dengan iman, takwa. Karena yang muncul nanti itu memori-memori yang ada di hatinya, pikiran-pikiran yang di hatinya. Seperti hadis itu yang mungkin kita pernah dengar, Umar itu bisa memunculkan strategi perang itu ketika sholat. Nah, bisa begitu selesai sholat, muncul pikiran, disampaikan kepada sahabat, strategi perang yang praktis, yang ampuh. Nah, hadis itu dibahas, ini bagaimana Umar ini lagi sholat kok bahas perang. Nah, kok malah berpikir tentang perang. Khilaf para ulama, ada yang mengatakan ya kan kewajibannya memang amir, sebagai pimpinan negara memang membahas pikirannya, yang dipikir juga masalah jihad, masalah perang. Dan berperang ini juga masuk jihad, artinya bukan bisikan jiwa semata seperti ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.